Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari tim kampus mengajar 3 SD Islam Darul Fahri, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, akan mensosialisasikan mengenai kurikulum merdeka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan presentasi pada kesempatan ini. Dari sebelah kiri, perkenalkan Anissa Salsabella dari Universitas Islam Malang, Eka Puput Puspitasari dari Universitas Negeri Malang, saya sendiri Fatma Fauzia dari Universitas Negeri Malang, dan Widi Lala Noelita dari Universitas Wisnuwardana. Adapun pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai seputar kurikulum merdeka, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan terakhir tata cara pendaftaran kurikulum merdeka. Seputar kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Dasar-dasar hukum implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 mengenai standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 mengenai standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian selanjutnya Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya, Keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR-2022 tahun 2022 mengenai capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Dan terakhir, Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022 tahun 2022 mengenai dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Salsabella. Silahkan, Anissa. Baik, selanjutnya mengenai keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, dan interaktif.
Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya mengenai isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Untuk mendukung perkembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bentuk struktur kurikulum SD atau MI dalam penerapan kurikulum merdeka. Struktur kurikulum SD atau MI menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Satuan pendidikan SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD atau MI terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Next. Hal-hal esensial kurikulum merdeka di jenjang SD. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mbak Eka, silahkan. Oke, untuk selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih pentingnya proyek penguatan profil Pancasila ini? Sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi peserta didik bisa belajar secara langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Peserta didik juga memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Jadi belajar tidak hanya datang ke sekolah untuk mengerjakan tugas, lalu pulang mendapat nilai, tidak hanya itu saja. Peserta didik bisa mendapatkan dampak dan juga bisa berkontribusi ke lingkungannya kayak gitu. Manfaatnya dari penguatan pembelajaran Pancasila ini bagi peserta didik yang pertama, next Kak Fatma. Yang pertama ini memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, lalu berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Setelah mendapat pembelajaran dari sekolah, peserta didik dituntut tuh harus setelah aku dapat, misal aku dapat mata pelajaran tema memasak untuk keluarga. Nah, itu oleh peserta didik diolah dan juga dialokasikan ke kehidupannya secara nyata. Lalu mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Jadi diberikan suatu tugas dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan gitu peserta didik bisa menghasilkan suatu proyek. Lalu manfaatnya lagi melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Peserta didik diasah tuh problem solving-nya, lalu memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Ketika udah dapat pelajaran dari sekolah, mereka mengimplementasikan di kehidupan nyata. Contoh, misal ada korupsi di sekolah, atau mata pelajaran PPKN seperti itu, siswa bisa tuh
memanfaatkan pembelajarannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Jadi, bagi siswa itu tidak hanya hasil yang dinilai, tidak hanya hasil yang akan dicapai. Jadi, siswa bisa memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Oh, aku sudah mencapai proses pembelajaran seperti ini. Aku sudah belajar dengan giat, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan nilai minimum yang udah diterapkan, tapi aku sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Next, Kak Fatma. Manfaat penguatan profil Pancasila bagi guru. Ini bisa memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Guru juga bisa merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Tujuannya apa dan juga proses pembelajarannya seperti apa. Lalu guru bisa mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka tadi kan ada masuk kolaborasi dari contohnya tadi IPA dan IPS dijadikan satu. Nah, itu termasuk bentuk kolaborasi dari guru. Nah, manfaatnya lagi buat sekolah dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan Pancasila ini tidak hanya siswanya, tapi orang tua siswa dan juga masyarakat di lingkungan sekitar juga bisa ikut andil dalam pelajar Pancasila ini. Lalu menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Jadi sekolah juga bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi manfaat dari penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, banyak pihak yang terlibat dari penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next slide, Kak Fatma. Jadi, untuk mendaftar sekolah pada kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu kita buka browser mengunjungi laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Dan yang kedua, kita pilih menu daftar. Lalu selanjutnya kita melakukan login menggunakan akun SIM PKB. Untuk akun SIM PKB-nya itu kita menggunakan akun dari kepala sekolah tersebut. Dan untuk kepala madrasah kita menggunakan akun Simpatika. Next slide, Kak Fat. Selanjutnya kita harus mengikuti 2 langkah untuk menyelesaikan pendaftaran. Dimulai dengan klik daftar. Setelah mendaftar, kita akan melihat video yang sudah disiapkan dari laman tersebut. Untuk video pembelajarannya ini tidak perlu di-skip karena hanya sebentar saja, sekitar 5 menitan. Setelah kita menonton video, akan pertanyaan video tersebut. Untuk mengisi kuesioner, kita harus mencentang kotak pada menu pop-up informasi pendaftaran. Lalu kita klik ikuti pembelajaran untuk melanjutkan. Next slide, Kak Fat.
Halo Kak Fatma. Pada langkah 1 tadi yang sudah seperti saya jelaskan tadi, yang pertama, langkah 1 menonton video penjelasan pembelajaran yang menarik terkait dengan kurikulum Merdeka. Untuk langkah kedua, kita harus mengisi isi kuesioner, lalu mengikuti tahapan pengisiannya. Bagi sekolah swasta, untuk melakukan pendaftaran ini, kita harus membuat template surat izin yayasan dan melengkapi isian serta tanda tangan dari surat izin tersebut. Lalu unggah kembali ke dalam format PDF. Untuk mendaftar di akun kurikulum Merdeka ini, diperlukan semua guru ikut mendaftar karena nanti ada beberapa pertanyaan yang mengharuskan dijawab bersama-sama. Jadi tidak hanya guru proktor saja yang mendaftar. Setelah kita mengikuti langkah-langkah tadi, akun pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka sudah selesai dan akan mendapatkan rekomendasi umum dan khusus. Mungkin itu untuk langkah pendaftarannya. Saya kembalikan kepada moderator Kak Fatma. Terima kasih banyak untuk Kak Anissa, Kak Eka, dan Kak Lala atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman, kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka itu yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi kurikulum Merdeka ini hanya sebagai opsi. Dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Baik, itulah mungkin pemaparan dan pembahasan mengenai seputar kurikulum Merdeka dan tata cara pendaftaran. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Sebelum itu saya akan membacakan sebuah kutipan dari pahlawan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang berbunyi, perlulah anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mari mendaftar kurikulum Merdeka.